Bruno Fernandes menjadi sosok paling vital untuk Manchester United pada musim ini. Tidak terbantahkan bahwa dialah salah satu keping paling penting yang mengangkat performa dari MU, terlepas dari MU sendiri bermain tentunya dengan 11 pemain, tetapi sosok ini adalah sosok yang paling krusial. Hola, kita bersama dalam obrolan sepak bola bersama dengan saya Bung Ropan. Saya akan membicarakan tentang bagaimana seorang Bruno Miguel Borges Fernandes, pria asal Portugal berusia 26 tahun yang saat ini atau pada musim ini begitu menonjol bersama dengan MU. Sejak kedatangan dia pada 29 Januari di musim dingin pada tahun 2020 datang dari Sporting, dia sudah mengambil hati. Pembelian yang menurut saya ini pembelian terbaik seorang gelandang serang yang diambil oleh MU. Saya tidak bisa membayangkan jika MU itu tanpa seorang Bruno Fernandes pada musim ini ya. Musim lalu memang dia hanya bermain dalam setengah musim sebelum pandemi, tetapi pemain ini sudah memperlihatkan bahwa dia adalah calon bintang, calon pemain krusial, calon pemain penting yang sangat berpengaruh di dalam tim, di dalam starting 11 yang dimainkan oleh Gunnar Solskjaer. Dan dia sudah membuktikan itu dengan 8 gol dalam 14 penampilan pada musim lalu. Ya, bagaimana juga dia bisa membuat 3 gol di Liga Eropa dan 1 gol juga di Piala FA yang membuat namanya mencuat. Jadi dia tidak tergantikan ya. Jadi wajar ketika musim lalu berakhir dan dia ikut berproses bersama dengan MU untuk bisa menaikkan posisi MU ketika mengunci pada musim lalu dengan posisi ketiga dan hadir di Liga Champions, menyalip Chelsea di tikungan akhir dan dia berada di zona Champions. Walaupun pada musim ini di Liga Champions MU tergusur, kalah bersaing dengan PSG dan RB Leipzig dan harus bertarung di Liga Eropa. Tapi saya tidak membahas soal itu, saya membahas bagaimana seorang sosok penting seperti Bruno Fernandes ini. Artinya dia adalah bagian terpenting yang menurut saya jika tidak ada pemain ini, pemain dengan tinggi 1,79 cm ya ini, itu akan sangat sulit saya pikir. Bermain sebagai central midfielder, ya, berdiri di belakang juga penyerang atau bisa bermain sebagai second striker. Ini adalah pemain kunci. Saya boleh katakan adalah pemain kunci. Walaupun memang dalam sepak bola itu bermain dengan 11 pemain, tetapi Fernandes adalah pengecualian, pemain yang luar biasa, membuktikan kelas dia. Banyak orang boleh mencibir bahwa gol-gol yang diciptakan pada musim ini berasal dari penalti, lebih banyak dari penalti. Dia sudah membuat 11 gol dalam 16 penampilan bersama dengan MU pada musim ini. Kita tidak sudah menghitung bagaimana dia bisa membuat gol di Liga Champions ya. Tetapi kehadiran seorang Fernandes ini mengangkat posisi dari MU sendiri yang bagaimana sebelumnya keluar begitu jauh ya di peringkat ke-15, 14, kemudian secara perlahan tapi pasti dia membawa MU ini sekarang naik ke posisi kedua, bahkan poin dari MU itu sama dengan poin yang dimiliki oleh juara bertahan The Reds Liverpool, 33 sama dalam 16 penampilan. Luar biasa bagaimana perlahan tapi pasti Fernandes bersama dengan teman-teman dia terus meningkat dalam performa, dan khusus dia bagaimana pemain ini selalu menjadi yang paling terdepan di tim dia, seorang gelandang tetapi haus gol. Orang boleh bilang bahwa termasuk Mourinho bahwa kehebatan seorang Fernandes itu lebih banyak juga ditentukan oleh penalti, tetapi dalam sepak bola sah-sah aja bahwa penalti itu bagian dari sebuah permainan dan dia tidak peduli apakah ini diuntungkan oleh VAR atau wasit menunjuk penalti, tapi dia hanya menjalankan tugas dia sebagai pemain yang ditunjuk oleh untuk bisa menghadapi titik putih. Dan memang lebih banyak 94% penalti yang dia ambil secara keseluruhan bersama dengan MU dalam 16 penalti terakhir. Ya, di semua kompetisi dia mencetak 15 penalti dengan bagus, semua masuk. Hanya 1 penalti yang gagal.
ketika menghadapi Newcastle ya. Saat mereka menang dengan 4-1 dan ada satu penalti di menit ke-58 kalau tidak salah. Fernandes gagal bisa mencetak penalti, tapi dia bisa membalikan keadaan di saat tertinggal dengan gol dari bunuh diri dari Luke Shaw. Dia bisa menyamakan kedudukan dan dari situlah MU bisa memenangkan pertandingan 4-1 melawan Newcastle di St James Park ya. Jadi sosok yang sangat penting, pemain yang sangat bagus sekali. Saya katakan sebelumnya bahwa ini pembelian yang luar biasa dari MU. Dia didatangkan dari Sporting dengan 55 juta euro atau 47 juta pound ya. Jadi penjualan juga yang tinggi dari Sporting ke MU. Sporting hanya mengambil dia terakhir dari Sampdoria saat itu hanya dengan 8,5 juta euro. Sangat kecil, tapi mereka bisa mendapatkan yang paling tinggi ya dengan 55 juta euro. Bahkan ini dalam hitungan klausul mungkin dengan bonus dan segala macam yang ada, dia bisa menambah 25 juta euro lagi atau 21 juta pound untuk bisa melengkapi pembelian dia ya menjadi 80 juta euro ya setelah dia datang dari Sporting. Jadi ini pemain yang sebenarnya besar di Liga Italia ya, daripada di Serie A sebelum dengan Sampdoria. Juga bagaimana ini pemain yang sangat baik di Udinese, kemudian di Novara sebelumnya untuk mengawali karir dia sebelum kembali ke Sporting dan akhirnya MU bisa mendapatkan seorang Fernandes. Memang MU membutuhkan pemain seperti dia ya, artinya bisa berdiri di belakang striker, bisa bermain juga sebagai, kalau di Sporting atau sebelumnya di Sampdoria dia sering bermain sebagai box to box playmaker ya, yang sangat baik sebagai second striker juga. Ini Fernandes sangat bagus sehingga dia banyak opsi yang bisa dipilih dimainkan oleh Ole bersama dengan pemain yang satu ini. Jadi secara keseluruhan dalam 2 musim ini dia bisa membuktikan bahwa dia pemain yang sangat kuat ya, dalam bagian bukan saja mencetak gol, passing yang sangat bagus, pengeksekusi penalti yang baik, dan juga mengambil tendangan bebas juga sebagai pemain yang sangat luar biasa ya. Secara total dalam 30 penampilan dia dalam 2 musim terakhir bersama dengan MU, dia sudah membuat 19 gol. Suatu pencapaian yang luar biasa, menyamai rekor yang pernah dilakukan oleh Robin van Persie bersama dengan MU. Sama juga 19 gol dalam 30 pertandingan. Walaupun mungkin belum bisa melampaui rekor yang dilakukan oleh pemain MU sebelumnya. Hanya tinggal sedikit, hanya selisih 3 ya untuk bisa menyamakan apa yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy saat itu, 22 gol dalam 30 penampilan. Saya pikir itu perkara mudah bagi Bruno Fernandes untuk bisa mengejar selisih 3 gol lagi untuk bisa menyamai, dan dia juga punya peluang untuk bisa melampaui pencapaian yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy. Di bawahnya juga ada Dwight York, Zlatan Ibrahimovic, termasuk pelatih dia saat ini, Ole, yang berada di bawah dari Fernandes ya. Itu dalam pencapaian mereka memainkan 30 match bersama dengan MU pada 2 musim terakhir. Ini satu hal yang sangat bagus bahwa MU punya pemain-pemain yang luar biasa di garis depan, Anthony Martial, Marcus Rashford ya, termasuk Mason Greenwood ya. Ada pemain muda juga, Daniel di sana, dia bisa bermain. Tapi seorang Bruno adalah pemain yang tidak bisa tergantikan. Dia bermain 16 kali ya. Memang ada 1 kali mungkin melawan Soton dia bermain dari bench, tetapi dia selalu dipasang oleh Ole untuk bermain, sehingga 16 pertandingan dia bisa membuat 11 gol ya. Bagaimana pemain ini dalam musim ini, Fernandes sudah membuat 5 gol dari penalti ya, dari 11 gol 5 diantaranya dari penalti, dan dia mencatatkan sejarah ya sebagai pemain MU pertama yang membuat gol ketika pertandingan berlangsung selama 100 menit ya, 90 plus 10. Ini untuk pertama kali dari era modern Liga Primer bahwa perpanjangan waktu begitu tinggi saat menghadapi Brighton di pekan ketiga pada akhir September ya tahun yang lalu. Dan di saat skor 2-2 saat itu dengan Brighton, penentuannya ada di Bruno Fernandes. Dapat penalti MU dan dia melakukan di 90 plus 10 atau menit ke 100. Ya, ini tercatat dalam sejarah di Liga Primer. Dia bisa membuat gol terakhir yang jadi menit yang sudah begitu jauh ya, dari 90 menit, akhirnya di menit terakhir dia bisa menentukan kemenangan MU 3-2. Suatu hal yang luar biasa. Selain melawan Brighton, dia juga mencetak gol penalti saat menghadapi Spurs ya. Mereka kalah 6-1, tapi dia membuat gol pertama di menit kedua dengan penalti. Kemudian mereka kalah.
Dan penalti ketiga pada musim ini mungkin lawan WBA ya. Dia bisa menentukan kemenangan lawan WBA, satu-satunya gol di Old Trafford, dan dialah menjadi pahlawan. Melawan Leeds juga dia membuat 2 gol ketika mereka menang 6-2 MU, dan dia salah satunya dari penalti. Dan penalti terakhir adalah penalti yang menentukan juga dari MU saat memenangkan, meraih 3 poin di Old Trafford, menjamu Aston Villa. Dan itulah yang membuat ketika mereka menang 2-1 menyamai pencapaian Liverpool, karena Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir bermain imbang dengan poin 3-3. Jadi ini sudah sama. Mereka bagaimana mengatasi pertandingan tunda melawan Burnley pada tanggal 13 Januari ini. Kalau mereka menang, mereka akan mungkin bisa menyalip ya Liverpool. Kita akan lihat. Dan pertandingan yang paling menentukan adalah tanggal 17, di mana mereka harus ke Anfield menghadapi Liverpool untuk pertarungan hidup mati saat ini. Tapi kembali kepada Bruno, inilah pemain luar biasa yang saya lihat secara keseluruhan. Dia tampil sangat bagus ya. Ada 46 pertandingan di semua kompetisi dalam 2 musim terakhir. Dia sudah membuat 27 gol ya. Artinya di semua kompetisi, bukan cuma di Liga Premier. Dan ini satu hal yang luar biasa. Belum lagi kita bisa melihat bagaimana pencapaian assist demi assist yang dia lakukan sangat tinggi ya, seorang Bruno Fernandes ini. Jadi dia bukan cuma pencetak gol ya, dia bukan cuma raja penalti juga, tapi ada bagian-bagian gol-gol lain. Dari 11, kalau cuma 5 penalti pada musim ini, artinya ada 6 gol lainnya yang dia ciptakan tidak lewat penalti ya, seperti 2 gol ke gawang Everton juga. Itu menandakan bahwa ini pemain yang sangat baik. Melawan Leeds juga dia membuat 1 gol walaupun ada 1 penalti di sana. Jadi dia bisa bermain di semua pertandingan dengan kemampuan individu dia yang luar biasa. Pemain yang punya visi yang sangat bagus ya. Naluri mencetak gol tidak bisa dipertanyakan lagi, tidak bisa diterbantahkan lagi seorang Bruno. Dan ini pemain yang harus selalu diawasi oleh tim manapun, oleh lawan manapun, karena ini pemain berpengaruh. Saya tidak bisa membayangkan kalau oleh kehilangan seorang Bruno Fernandes ya, dia cedera atau dalam cedera panjang atau kena akumulasi, ini pasti akan berpengaruh. Tanpa Fernandes mungkin akan sangat berbahaya. Mereka tidak punya pemain seperti dia. Karena dalam tim MU saat ini tidak ada pemain yang punya karakter bermain seperti Bruno Fernandes. Dia tidak ada, mau Pogba, mau siapapun di lini tengah tidak bisa menggantikan seorang Bruno Fernandes. Itu yang membuat dia bisa mengalahkan, bisa mendepak seorang Donny van de Beek, pemain yang didatangkan dari Ajax, yang akhirnya lebih banyak di bangku cadangan karena punya posisi yang sama dengan seorang Bruno Fernandes, bermain di belakang striker. Jadi seorang attacking midfielder ini yang luar biasa ya. Jangan sampai pemain ini cedera. Semoga Fernandes ini terus berada di lapangan bersama dengan Setan Merah dan dia terus memberikan suatu hal yang menakutkan bagi pertahanan atau penjaga gawang manapun ketika ia bermain bersama dengan Manchester United. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan performa dari pemain asal Portugal ini, usia 26 tahun bersama dengan MU sampai pada akhir musim nantinya. Oke, kita akan lanjutkan dalam perbincangan pemain-pemain lainnya, bukan saja hanya Bruno. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif, mengusulkan pemain favorit Anda untuk kita bicarakan, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan.